Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, dan tak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya semoga diberikan syafaatnya dan diberikan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan takwa dengan syukur yang sesungguhnya, sehingga Allah benar-benar berkenan menambahkan anugerah nikmat teragung itu berupa keteguhan iman dan ketinggian takwa sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga dengan segala puncak kenikmatannya demi kebahagiaan kita dan segenap orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Sejak di dunia, orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan karena selalu beramal soleh demi cita-cita yang mulia di akhirat kelak nanti. Dari iman dan amal soleh yang mereka laksanakan, Allah akan membalas kebaikan mereka di dunia sebelum nanti di akhirat juga akan diberikan balasan kebaikan. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang gambaran surga yang sangat indah dan sangat mempesona itu. Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, dan dari beberapa keterangan dari salafus saleh. Yang pertama yaitu pintu-pintu surga yang bermacam-macam. Allah telah menjanjikan surga yang Allah telah tetapkan bagi hambanya yang soleh yang selalu beriman kepadanya, yaitu pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu ar-rayyan yang dikhususkan bagi ahli-ahli puasa, dan pintu-pintu yang lainnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 234, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya', melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Yang kedua yaitu tingkatan surga. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah surga yang dikhususkan oleh Allah untuk utusannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kemudian surga para nabi, surga para orang-orang mukmin yang beriman. Nah, tingkatan surga itu lebih dari 100, dan khusus bagi para pembaca dan yang menghafal Al-Quran itu dipersilahkan naik ke derajat-derajat berikutnya sesuai jumlah bacaan mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 163, hum darajatu indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ali Imran ayat 163. Masya Allah, bagi orang yang menghafal Al-Quran, Allah telah memberikan surga yang derajatnya sangat tinggi. Dan bagi para syuhada yang berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan surga bertingkat 100, antara tingkat yang satu dengan berikutnya itu setinggi antara langit dan bumi. Masya Allah, sangat agung-agungnya surga ini. Dan juga bagi para syuhada itu Allah telah menjanjikan surga yang sangat-sangat indah bagi mereka yang selalu berjihad di jalan Allah, yang rela mati dengan yang rela
hidup dan mati karena Allah. Jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tanah di surga adalah mix. Apa itu mix? Mix itu adalah kasturi. Rasulullah SAW menceritakan tentang mi'rajnya beliau, yaitu udhiltul jannata fa idza fiha janna bidullu li wa idza turabu hal mix. Saya dimasukkan ke surga, kemudian ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari mix, kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, sangat harum ya baunya surga ini, dan tanahnya juga dari mix. Itu melebihi dari baunya dunia dan seisinya. Insya Allah surga itu sangat wangi, sangat semerbak baunya. Yang keempat itu ada istana-istana megah dan sangat indah. Allah berfirman dalam Quran As-Saff ayat 12, yaghfirul lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul adim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke istana yang baik di surga Ad. Itulah keberuntungan yang besar. Masya Allah. Allah telah menetapkan istana-istana untuk kita di surga bagi hamba-hambanya yang soleh, yang selalu taat kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kelima itu adalah istri-istri di surga dan bidadari-bidadari surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, walahum fiha ajwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratung fil hiyam. Bidadari-bidadari yang cerita putih bersih di pinggir dalam kemah-kemah. Ar-Rahman ayat 72. Masya Allah. Bagi istri-istri yang mukminah, yang soleha, yang berasal dari dunia, akan menjadi paling cerita, paling anggun dan lagi mempesona di antara para bidadari-bidadari surga. Dan untuk para istri, para akhwat-akhwat, agar bisa menjaga kehormatan yang telah diajarkan oleh agama Islam ini, dan khususnya untuk para suami, orang tua, agar bisa mendidik dan menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam keburukannya duniawi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah gambaran sedikit tentang surga yang sangat indah dan mempesona. Dan mohon maaf saya tidak sampaikan banyak tentang gambaran tentang surga ini. Kesimpulan dari dakwah ini, semoga gambaran-gambaran yang telah saya sampaikan dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk berlomba-lomba untuk selalu beribadah dan berbuat kebaikan agar kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian bersama anggota keluarga kita, masyarakat muslim dan para pemimpin kaum mukminin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni surga yang merupakan cita-cita hari tempat kembalinya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari ceramah singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi ke depannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.